Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam sawah ladang pertanian kita, dalam apapun aktivitas kita di kehidupan sehari-hari, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Salat adalah perintah yang paling utama, yang paling afdol dan prioritas dalam Islam, sehingga dikatakan as-salatu imanuddin, salat itu tiangnya agama. Maka dalam salat ini maksud dan tujuannya kita melaksanakan daripada salat hari ini adalah bagaimana wujud sifat-sifat salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud sifat-sifat salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam salat kita bertakbir mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun bertakbir mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam sawah ladang pertanian kita, dalam apapun aktivitas kita di kehidupan sehari-hari, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha istiqomah membaca Al-Quran. Di luar daripada sholat kita juga kita membaca Al-Quran. Kita belajar ilmu Quran dan beramal dengan amalan Al-Quran, serta mendakwahkan Al-Quran. Kemudian dalam sholat kita tertib, tenang. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita juga kita belajar tertib, belajar tenang dalam menjalani daripada kehidupan kita. Tertib kapan kita waktunya istirahat, tertib kapan kita waktunya untuk keluarga, kapan kita waktunya untuk mengurus daripada keduniaan kita. Semua kita tertibkan. Kemudian kita juga tenang. Apapun takdir kehidupan yang Allah SWT berikan, baik itu yang menyenangkan atau menyedihkan, baik itu yang membahagiakan atau menyengsarakan, semuanya kita tetap tenang menghadapinya. Hakikatnya ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang dengan sendirinya. Kemudian di dalam Quran, di dalam sholat kita ini berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari pun kita belajar ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingat Allah. Saat makan ingat Allah, saat tidur kita ingat Allah, saat berhubungan dengan istri ingat Allah, mendidik anak kita ingat Allah, berdiam kita ingat Allah, berdiri ingat Allah. Kegiatan apapun hakikatnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sholat kita ada sholawat yang sebagai rukun yang harus kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka rukun sahnya adalah kita membaca sholawat.
Maka dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita ini mengamalkan daripada sunnah, mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat makan ada sunnah yang diajarkan Rasulullah, di saat tidur ada sunnah yang diajarkan Rasulullah, di saat menaiki kendaraan dan berjalan ada sunnah yang diajarkan Rasulullah, di saat kita berdagang ada sunnahnya, bekerja ada sunnahnya, bertani juga ada sunnah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita aplikasikan dalam kehidupan kita wujudnya daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wujudnya daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam sholat kita ada mengucapkan salam, melafazkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri. Maka dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, kita ini bukan hanya sekedar mengucapkan salam sebagai bagian daripada doa antara mukmin dengan mukmin, tetapi kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan kepada siapapun, kepada orang Islam, kepada orang non-Islam. Kita ini menyebarkan, memberikan keselamatan, memberikan keselamatan. Karena ini sifat salam, ini adalah sifat assalam, ini sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang memberikan keselamatan. Maka kita sebagai hambanya, kepada orang yang zalim dengan kita pun kita memberikan keselamatan. Maka inilah maksud dan tujuan, target kita dalam mengerjakan daripada sholat, harapan kita dalam mengerjakan sholat yang kita kerjakan. Bagaimana sifat-sifat dalam sholat ini wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini hendak kita ukur seberapa jauh sifat ini wujud dalam kehidupan kita, seberapa jauh sifat ini wujud dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini saya sebagai pembicara mungkin belum ada satupun sifat daripada sholat ini yang wujud dalam kehidupan kita, yang mampu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita berusaha menegakkan sholat lagi, berusaha menyempurnakan daripada sholat lagi, kerjakan terus daripada sholat, sehingga saat tepat waktu hidayah Allah SWT berikan pada kita, Allah SWT amanahkan pada kita, Allah SWT berikan kemampuan kepada kita, sholat kita menjadi wujud sifat-sifat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagian daripada pertolongan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan wujud sifat sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba yang mampu mewujudkan sifat-sifat sholat dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Amin.